sekarang kan Amerika dikuatkan militer oleh Palantir kan. Tapi dia sebenarnya perusahaan riset. Untuk gimana caranya mengendalikan orang. Dan lab terbesar mereka adalah di Gaza sekarang. Nah ini yang terjadi pada kaum muslimin karena mereka tidak punya visi yang sama. Artinya tidak layak sih menurutku mereka dikatakan negeri-negeri Islam juga. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menggunakan Islam sebagai standar sebenarnya. Karena kalau mereka menggunakan Islam sebagai standar, ya harusnya Palestina itu dibantu. Tidak semua Syiah itu bukan Islam, tidak semua Syiah itu juga adalah Islam sebenarnya. Karena akhir zaman itu Dajjal itu akan bawa misinformasi. Beberapa ahli futuris mengatakan bahwasanya AI itu adalah Dajjal bagi mereka. Kemarin aku baru baca Israel lagi mengembangkan satu metode untuk ngambilin data orang. Analis-analis yang lain mengatakan bahwasanya Iran akan dikuasai dengan sebuah casualties yang tidak ringan pada Amerika. Ketika itu terjadi, Amerika itu kemudian kehilangan banyak banget untuk kasus Iran ini, karena Iran kita tahu punya nuklir gitu kan, dan itu akan kehilangan banyak banget Amerika. Maka hasil daripada semua ini adalah munculnya penguasa baru di daerah Timur Tengah yang nggak punya kekang sama sekali. Boneka juga kah? Israel akan jadi penguasa tunggal di daerah itu. Nah, ketika itulah dia mewujudkan the Greater Israel itu. Itu yang justru kita khawatirkan. Tapi saya pikir ongkosnya akan mahal sekali ya. Nah, dan ongkosnya ini sekarang ditanggung oleh Amerika. Ya. Kita udah tahu kan ya. Contoh kayak gini deh. Amerika itu ketika 2 tahun ketika Gaza itu diserang aja, dia supply ke Israel itu sekitar 300-an triliun. Untuk 2 tahun aja. Total 46 sampai 2025 aja, dia supply sekitar 5.350-an triliun untuk Israel, dan itu at the cost of rakyatnya sendiri yang susah, lalu berada dalam penurunan dan segala macam. Nah artinya yang bayar costnya ini adalah Amerika dalam kasus sekarang ini, dan Israel benar-benar ngejualin Amerika, Lah dia yang mau nyerang kan, tapi dia nyuruh Amerika kan. Artinya Amerika harus nanggung bomnya, Amerika harus nanggung kerugian sosialnya, kapal induknya dan segala macam. Berapa kapal induk yang sekarang sudah dikerahin di situ? 2. Lincoln sama Gerald satu lagi, betul, yang mampet WC-nya. Itu kali kuasa Tuhan kali. Kapal induk yang demikian hebat gitu kan ya. Cuman masalah WC aja gitu. Mampet gitu kan ya. Nah artinya itu bisa kita lihat cost-nya Amerika, dan ini memang dikhawatirkan. Karena kalau kita balik lagi ya, kalau kita sambungin dengan akhir zaman, Rasul jelas-jelas berkata 70.000 itu dari Bani Isfahan. Mereka akan datang bersama dengan Dajjal menuju kepada Baitul Maqdis. Yang pada saat itu Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum muslimin. Dan gitu kan. Nah, dan ada satu hadis lagi yang aku agak ngeri sebenarnya ketika baca itu, dikatakan bahwasanya ada huru-hara di daerah Syam. Huru-hara besar banget kata Rasulullah. Syam itu sekarang Suriah, most of it. Nah, huru-hara besar banget, banyak pembunuhan, sampai katanya Rasulullah akan ada satu pasukan dari 3 bendera, artinya gabungan 3 faksi yang akan membebaskan Syam. Dia daripada keturunanku, dan dia memimpin sekitar 10.000 orang kalau dia dikit, dan 15.000 orang kalau dia banyak. Berarti antara 10 sampai 15.000 orang. Dan akan membebaskan Syam, dan di situ akan terjadi kedamaian. Nah ini mungkin cocok logi ya, tapi ternyata ketika Ahmad Syara ketika memimpin 3 faksi untuk membebaskan Damaskus, itu dia punya pasukan 14.000. Masuk dalam range itu? Aku nggak tahu, tapi aku ngeri sih. Aku ngerinya kenapa? Kalau ini benar, berarti udah dekat kan? Nggak, ini sudah terjadi? Sudah terjadi. Nah, ini tanda-tandanya. Nah, kalau benar, tapi kan bisa jadi nggak benar kan? Kalau benar ini berarti kan ngeri. Dan kata Rasul melanjutkan itu adalah setelah pemimpin yang bawa pasukan 10 sampai 15 orang ini, 15.000 orang ini, setelah itu dia akan digantikan oleh keturunan Rasul yang lain dari Bani Hashim. Nah kita nggak tahu nih siapa Bani Hashim ini, karena Bani Hashim bisa jadi adalah Imam Mahdi yang disampaikan dalam hadis juga. Nah berarti kan udah dekat dengan episodenya Dajjal ini. Maksudnya kalau kok digabung-gabungin dari kemarin ketika bahas ini, Mas, kita udah deg-degan sih, karena kita tahu bahwasanya Venezuela itu sudah terjadi, lalu Iran memanas. Kita udah khawatir banget ketika Iran diserang, karena itu semakin dekat lagi dengan hadis itu. Itu sih. Akhir zaman kah? Aku cuma menyarankan yang belum nikah dulu aja lah. ada temen gue yang bilang baru dapat KTP, masa dunia udah mau berakhir, kata dia. Amin janganlah ya. Iya kita sih berpikir jangan sih. Aku berpikir harusnya sih ada banyak hal yang masih bisa kita perbuat. Cuman kita tuh sekarang aku gini Mas. Kita dulu punya banyak sekali pemimpin yang masih mau dengar orang lain.
separah-parahnya pemimpin-pemimpin zaman dulu di Amerika, dia masih mau dengerin orang. Kita tahu bahwa perang Vietnam tuh berhenti gara-gara dia dengerin orang. Tapi sekarang ini pemimpinnya benar-benar nggak mau dengerin orang, belas nggak mau dengerin orang, dan benar-benar pede untuk melakukan apapun yang dia mau. Ada satu yang aku khawatir lagi. Sekarang kan Amerika dikuatkan militer oleh Palantir kan. Palantir ini adalah perusahaan bukan hanya perusahaan AI, bukannya perusahaan produksi militer perang, tapi dia sebenarnya perusahaan riset untuk gimana caranya mengendalikan orang. Dan lab terbesar mereka adalah di Gaza sekarang. Di Gaza? Di Gaza. Oh, ya? Lab terbesar dia. Dan salah satu, jadi Gaza itu kan semua manusia jadi kayak tikus percobaan kan sebenarnya kan. Nah jadi kalau misalnya ini New Gaza benar-benar bisa jadi, itu bisa terjadi juga cara untuk mengondisikan orang sebenarnya, untuk kontrol orang supaya orang nggak protes. Kalaupun protes terkontrol. Balik lagi dengan skenario-nya elit global dulu. Semua. Melalui COVID, vaksin, segala macam. Dan dulu kita lihat kan, kalau kita ngomong itu kan kelihatannya kayak cocok logi banget kan ya. Dulu aku baca bukunya George Orwell, 1984. Aku pikir nggak mungkin. Nggak mungkin. Ternyata. Ketika aku sudah tahu Google, mungkin. Terus ketika aku tahu sekarang, sangat mungkin deh. Ngeri banget sih. Termasuk tamu saya kan 5 kali kan Dharma Pongrekun tuh. Oh gitu. Dulu kan dikata-katain. Iya, dia bahas total kontrol juga. Iya kan dia ngomong tentang itulah. Jadi akan ada manusia dikuasain dengan apapun gitu. Dulu kan dikata-katain, tapi begitu Epstein file terbuka. Iya, ternyata ada benarnya ya. Ternyata ada benarnya. Artinya aku nggak sampai segitunya Pak Dharma sih. Cuma kalau aku lihat ya, kalau aku jadi orang jahat ya, kalau aku jadi orang jahat kayak Amerika, apa yang membuat aku nggak mau ngontrol orang? Apa yang membuat aku untuk tidak mau memanfaatkan teknologi supaya mereka itu padam perlawanannya bahkan sebelum mulai? Kan ada teknik-tekniknya tuh. Gimana caranya agar orang padam perlawanannya sebelum dia mulai? Ngendalin pemikiran, ngendalin terus kemudian apa yang mereka konsumsi dan seterusnya. Skenario ada chip di tubuh segala macam kan itu yang sudah mulai kan? Yang terjadi sudah mulai ya. Itu Elon Musk udah mulai proyeknya tentang bagaimana chip bisa ngendaliin neuron. Apa namanya? Neuralink. Neuralink. Iya, Neuralink. Nah yang ini ada pertanyaan titipan. Ini kenapa ya Iran dengan negara-negara lain itu yang di Teluk itu kan sama-sama Islam. Kenapa ya? Apa perjuangan Iran itu tidak didukung oleh UAE, Qatar dan berapa negara lain? Termasuk kenapa negara-negara Islam ya cukup banyak sekali yang tidak mendukung Palestina. Oke. Kalau kita bahas Iran, ini ada beberapa segi. Yang pertama adalah tentu saja dari segi akidah, dari segi agama. Syiah Sunni. Artinya tetap ada perbedaan itu. Bahwasanya orang-orang yang Syiah ini berbeda secara akidah dengan orang-orang Sunni. Meskipun ada yang bilang enggak sama-sama aja kok, tapi sebenarnya orang-orang Syiah sendiri sudah nyampein bahwasanya yang di Iran banyak kan Syiah Isna Asy'ariyah, Syiah 12 imam. Itu mereka juga udah menyampaikan perbedaan mereka dengan orang-orang Sunni. Tapi menurutku ini tidak boleh jadi sebuah alasan bagi mereka untuk bersatu sebenarnya. Karena bagaimanapun juga masih ada banyak sekali persamaan-persamaan yang bisa dilakukan. Maka ada perbedaan yang kedua nih, yaitu adalah mereka proksinya siapa. Atau mereka setidaknya jatuh pada kepentingan yang mana. Kita tahu bahwasanya seluruh negeri-negeri Teluk itu sudah punyanya Amerika. Amerika udah bangun banyak sekali pangkalan militer. Sampai akhirnya pernah dengar nggak Mas, ada meme. Memang ini salahnya Iran. Kenapa mereka membangun negara di dekat pangkalan militer kita? Jadi malah dibalik. Jadi artinya mereka udah dikelilingi pangkalan militer dari Afghanistan. Itu yang diserang-serangin sekarang. Benar. Sampai kemudian di mana-mana, termasuk di Arab Saudi dan segala macam. Yang sekarang diserangin sama Iran kan ya pangkalan militernya. Jadi artinya secara negara mereka tidak independen. Arab Saudi tidak independen. Gimana bisa independen? Dia pembeli terbesar senjata daripada Amerika, gitu kan ya. Artinya mereka juga punya kepentingan, dan kita bisa merujuk pepatah yang sering dikatakan oleh para kolonialis: berikan mereka bendera dan saksikan mereka terpecah belah. Jadi kadang-kadang kita cuma perlu kasih orang bendera aja sih. Kamu benderanya ini ya, kamu bendera ini ya, kamu bendera ini ya. Udah mereka berperang sendiri. Kita nggak perlu ribut. Mereka perang sendiri, mereka udah hancur, kita datang sebagai pahlawan. Nah ini yang terjadi pada kaum muslimin karena mereka tidak punya visi yang sama. Artinya tidak layak sih menurutku mereka dikatakan negeri-negeri Islam juga. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menggunakan Islam sebagai standar sebenarnya. Karena kalau mereka menggunakan Islam sebagai standar, ya harusnya Palestina itu dibantu dengan cara apapun. Dan juga kalau mereka menggunakan Islam sebagai standar, andai pun ada perbedaan-perbedaan kecil misalnya, atau perbedaan-perbedaan secara akidah dengan orang-orang Syiah, tapi kan mereka kan punya juga satu persatu yang harus mereka dukung. Karena gini, ini pernyataannya harus sedikit hati-hati, karena tidak semua Syiah itu adalah terus kemudian memang bukan Islam.
Tidak semua Syiah itu bukan Islam, tidak semua Syiah itu juga adalah Islam sebenarnya. Nah, jadi kita harus lebih memilah dan memilih. Bukan Syiah itu Islam juga. Jadi gini, Syiah itu ada tiga versi. Ada Syiah dalam level politik, ada Syiah dalam level fikih, ada Syiah dalam level akidah. Nah, yang yang pertama aku sebut dalam level politik dan dalam level fikih itu masih termasuk Islam. Tapi kalau Syiah dalam level akidah, ini bukan Islam. Nah, misalnya contoh ya, ketika mereka mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti itu bukan Islam. Atau mereka mengatakan bahwa imam-imam yang 12 itu tidak punya dosa. Nah, itu tidak juga menjadi keyakinan orang muslim gitu kan ya. Ataupun beberapa pandangan-pandangan mereka yang lain. Termasuk selain akidah juga ada kadang-kadang yang kita permasalahan juga adalah yang jadi masalah adalah misalnya mereka menghina ada beberapa sahabat, menghina bunda kaum muslimin dan seterusnya. Nah, itu menurutku tetap aja tidak bisa jadi alasan. Lebih banyak yang mana ya jumlahnya? 1, 2 atau 3? Kalau di Iran Isna Asy'ari, 12 imam itu berarti secara akidah. Walaupun balik lagi ya, tidak juga menjadikan aku tidak seneng ketika Iran lalu terus kemudian melawan hegemoni Amerika. Aku seneng banget. Aku seneng banget ketika Iran berani untuk balas. Aku seneng banget ketika Iran dalam tanda kutip membantu orang-orang di Palestina. Karena bagaimanapun juga ya kepentingan kita apa dulu di situ, bukan kita lihat harus dari segi agamanya. Ini makin kesini makin banyak sekali insight yang saya kemarin nebak hari ini Ustadz Felix udah menerangkan. Terus kemarin kan sempat kita ada istilah jihad gitu ya. Jihad dalam masalah Palestina dan Iran ini menurut terjemahan seorang Felix Xiao dalam melawan Israel, dalam melawan Amerika, apakah masih tepat dikatakan sebagai sebuah jihad? Jihad itu adalah sebuah perlawanan dengan kualifikasi paling tinggi daripada kaum muslimin. Itu adalah jihad. Berarti kalau di Palestina ini jelas merupakan sebuah jihad. Sama seperti ketika Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mengatakan bahwasanya tentang resolusi jihad, bahwasanya semua perlawanan terhadap Belanda kalau misalnya mereka mati adalah mati syahid, bahkan adalah jihad. Nah, itu terjadi pada perlawanan di Palestina karena mereka punya rumah, mereka punya tanah, mereka punya kepemilikan diambil oleh orang, maka mengambil balik kepemilikan itu, tanah itu adalah bagian daripada jihad. Nah, yang dilawan oleh Iran dalam pandangan Islam juga adalah jihad juga, karena mereka melawan kan ketika mereka diserang, lalu kemudian mereka menyerang balik dan seterusnya, itu juga bagian daripada jihad dalam pandangan Islam. Gitu. Sesederhana itu sih. Wih, ampun. Saya tuh cuman bukan apa-apa ya, kita tuh sekarang memikirkan masa depan. Anak-anak muda muslim gitu. Harus bersikap apa? Jadi beritanya simpang siur ya. Ada algoritma, ada juga propaganda. Kadang-kadang kita nggak tahu ini fake news atau tidak gitu ya. Apakah real? Ada post truth. Jadi menurut Ustadz Felix, apa yang harus kita lakukan untuk memprotek anak-anak Islam kita? Pertama gini, kita harus memberikan informasi-informasi yang cukup kepada anak-anak kita sampai mereka terbentuk cara berpikir yang benar. Dan cara berpikir yang benar inilah pada gilirannya akan menjaga mereka daripada informasi-informasi yang akan banjir ke dalam mereka. Nah, artinya kita cuma perlu memberikan informasi-informasi awal bagi mereka untuk bisa terjaga. Nah, informasi awal ini bagiku adalah akidah. Bagiku adalah Islam. Jadi ketika mereka sudah dikasih informasi awal yang bagus, maka apapun yang datang pada mereka kan bisa memilih, bisa memilah, bisa untuk memanfaatkannya dan seterusnya. Terutama pada saat-saat sekarang di mana informasi itu berseliweran luar biasa. Tidak gampang kan? Sangat tidak gampang. Makanya disebut akhir zaman. Karena akhir zaman itu Dajjal itu akan bawa misinformasi. Bahkan beberapa ahli neuroscience, beberapa ahli sejarah, beberapa ahli futuris mengatakan bahwa AI itu adalah Dajjal bagi mereka. AI itu Dajjal. Setidaknya mempunyai the same threat as Dajjal gitu maksudnya. Maksudnya manipulatifnya benar-benar luar biasa. Sekarang kita bahkan nggak bisa percaya gambar ataupun video karena udah mirip banget gitu kan ya. Apalagi AI segala macam. Dan aku udah tertipu berkali-kali gitu maksudnya. Nah, jadi ini bahaya banget tentang AI ini. Jadi ini adalah sesuatu yang memang susah banget tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku pikir alhamdulillah juga ketika informasi ini tidak bisa dibatasin lagi, artinya tidak bisa seperti dulu top down. Sekarang semua informasi equal gitu kan ya. Nah, maka ini ada bagusnya juga. Apa bagusnya? Anak-anak Gen Z sekarang benar-benar muncul humanity-nya. Benar-benar muncul keberpihakan pada kebenarannya. Karena mereka sekarang tahu, karena informasi yang hoax masuk ke mereka, yang benar juga masuk mereka bisa milih sekarang. Nah, artinya yang perlu dikembangkan adalah sikap keadilan itu tadi.
dan tidak boleh membiarkan semua ini. Karena kita harus ingat bahwa kalau kita mendiamkan satu kezoliman, maka tinggal tunggu waktu kezoliman itu akan menghampiri kita sebenarnya. Itu berlaku pada kasus apapun. Makanya ketika kita melihat ada sesuatu yang nggak benar, kita sebenarnya harus speak up. Supaya itu tidak menghampiri kita. Jangan sampai kita diem ketika melihat kezoliman. Dan ketika menghampiri kita, kita baru teriak-teriak dan orang bilang, kemana aja lu kemarin? Makanya harusnya dari kemarin lu berbicara, kan gitu kan ya. Nah ini harus diketahui sama anak-anak muda sekarang sih. Kesadaran itu lebih penting daripada fisik. Aku nggak melihat bahwa pembebasan Baitul Maqdis itu penting sebelum kesadaran pemikiran mereka sendiri sudah bebas. Karena kesalahan pemikiran kaum muslimin sekarang cukup fatal sih. Coba bayangin ya, Mas ya. Untuk berpikir bagaimana caranya untuk membebaskan Baitul Maqdis atau memerdekakan Palestina, itu aja mereka harus dipandu oleh para penjajah. Bayangin, gimana caranya penjajah mandu kamu tentang bagaimana caranya merdeka. Itu aneh banget. Jadi untuk berpikir kemerdekaan aja harus dipandu. Kita bahkan berpikir aja nggak bisa merdeka, apalagi berbuat, mana mungkin merdeka. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Kita tahu lah ya, kayak yang di belakang ISIS, yang di belakang Taliban juga ternyata negara-negara penjajah dengan kepentingan tertentu untuk mengadu sesama kita, saling bunuh sesama kita. Benar. Dari Epstein Files kan ternyata buatannya Amerika. Ada, walaupun kita nggak tahu benar atau enggaknya, tapi Epstein Files sudah ternyata ngebuka itu kan. Ternyata ISIS di belakangnya ada Amerika. Dan beberapa yang didanain juga ya dari sana juga. Ya balik lagi sih, kalau aku jadi Amerika mungkin itu juga akan aku lakukan kalau aku jahat. Karena nggak mungkin kan aku diem aja ketika ngelihat orang lain mau maju kan. Cina aku hajar dulu ketika mau maju, Islam aku ajar dulu ketika mau maju. Ya pasti itu yang aku lakukan kalau aku jadi orang jahat. Karena kita lihat kan gerakan movement Islam tuh agak mengkhawatirkan bagi orang-orang yang Islamofobia ya. Sangat. Karena jumlahnya makin banyak. Iya. Sementara kesadarannya makin tinggi. Ya, negara-negara penganut agama lain malah semuanya turun. Iya. Ya. Tadi saya bahas sama Dondi bahwa banyak sekali orang-orang Nasrani itu sekarang menjadi sekuler. Betul. 75% di Amerika. Iya, sekuler gitu. Mereka menjadi agnostik, mereka menjadi ateis dan sebagainya. Iya. Dan mereka itu juga kalaupun masih fanatik, tidak kawin, menikahnya cuma satu anak LGBT. gitu. Makanya artinya itu yang banget mereka khawatirkan sih. Sementara di imigran kan rata-rata di Islam kan dari imigran ya. Itu beranak-pinak tuh, masih hobi beranak gitu. Dari Pew Research itu angka fertilitas Afrika yang Muslim itu 6,1 kalau nggak salah. Growingnya banyak sekali di situ ya. Sedangkan Jepang 1,6 atau 1,4. Dan menurut para ahli tidak ada satupun di dalam sejarah yang pernah recover dari 1,8 kalau nggak salah, atau 1,6 kalau nggak salah. Jadi udah di bawah itu udah for good, udah habis. Lah iya dong kan, kalau 2 nikah dapatnya 2 dong. Ya, itu baru bertahan tuh. Itu baru bertahan. Itu stagnan. Itu pun udah salah. Udah stagnan dia. Nah, kalau di bawah itu dari sejarah nggak bisa recover lagi katanya. Nah Amerika sebenarnya nggak bisa recover lagi sih. Jadi memang 80 tahun maybe yes. Mungkin betul 80 tahun sekali ada perubahan. Karena sekarang itu semua sudah ada, dan terakhir kali kita ngobrol kan kayaknya juga tentang itu ya. Tentang pergantian besar. Nah ini sekarang Amerika lagi berusaha untuk menunda itu kan. Dari 1945 betul. Sekarang 2025. Betul. Tepat 80 tahun. Benar. Yang diperkirakan sama Ahmad Yasin juga 80 tahun. Jadi 40-40 katanya. Jadi itu 2 generasi ya Ustaz? 2 generasi. Karena satu generasi itu kan 40. Al-Quran mengatakan 40 itu angka penting. Karena 40 itu adalah matangnya satu generasi. Nah berarti kalau untuk menggantikan satu generasi dengan satu generasi yang lain, kita perlu 2 generasi, 80 tahun. Kalau Indonesia udah 80 tahun dari sekarang. Nah itu berarti sudah generasinya, itu menarik banget. Katanya kalau misalnya kita bahas tentang kebangkitan, kalau teorinya Ibnu Khaldun itu ada 5 fase. Dan satu fase katanya 20-an tahun. 20 tahun. Iya, karena kan tadi kan satu generasi itu kan dia muncul 0, lalu kemudian berkembang 20, matang 40. Dan seterusnya. Jadi 20. Berarti 100 tahun sekali itu akan balik lagi ke titik awal. Waduh. Nah, Indonesia kalau dari segi itu berarti sudah generasi keempat.
sudah fase keempat. Fase keempat. Fase keempat itu adalah, jadi gini, kalau teori Bandul awalnya tuh kalau misalnya yang paling tinggi susah tapi punya visi besar. Oke. Lalu terus kemudian fase kedua itu sangat berkelimpahan tapi visinya sudah nol. Sampai ke atas sudah berkelimpahnya keterlaluan dan visinya minus. Maka tinggal turun ke bawah kan. Yeah. Nah, Indonesia tuh jadi sudah di sini, sudah paling maksimal, sekarang balik lagi ke bawah. Jadi dia menuju kepada kebangkitan kedua tuh. Harusnya. Semoga bangkitnya cepat ya. Harusnya sih. Harusnya gitu. Dari segi Mas pernah dapat ini nggak? Plebeius pernah punya teori tentang the cycle of government. Itu juga 5 juga tuh kalau nggak salah. Itu dari demokrasi ke demokrasi tuh 5 tuh. 5 siklus. 5 fase. Karena kan dari awalnya kan dari tirani. Dari dictatorship terus kemudian ketika generasi keduanya dia punya anak-anak yang nggak ngerti tentang bapaknya. Padahal dictatorship tuh nggak senantiasa buruk sebenarnya. Kayak Julius Caesar kan nggak senantiasa buruk kan. Dia punya anak yang petantang-petenteng tuh. Nah setelah dia punya anak yang petantang-petenteng muncul aristokrat nanti jadi terus kemudian demokrasi jadi terus kemudian kepemimpinan umum katanya, kepemimpinan masyarakat ketika rakyatnya sudah terlalu over kebebasannya. Nah setelah itu balik lagi ke dictatorship. Oke, balik yang tadi tuh, saat yang mengerikan itu kan sekarang kita dikontrol media, dan media tuh diciptakan dan dikuasain oleh Barat tuh. Ya, termasuk kalau itu kan global ya. Kalau di Indonesia itu juga ternyata sama. Terakhir baru ada yang lagi viral, omongannya Profesor Mahfud. Yang mana? Dia bilang begini, bahwasanya sekarang di Indonesia tidak ada lagi nahi munkar. Dia bilang, coba lihat, ada nggak satupun ormas Islam yang nahi munkar? Dia bilang nggak ada. Kenapa? Beliau yang bilang ya, karena mungkin udah dapat tambang. Itu kata beliau ya. Nah, karena kalau aku yang bilang nanti dilaporin polisi. Jadi beliau bilang sekarang nahi munkar cuma ada di podcast. Artinya aku pikir bener juga ya. Kenapa hanya podcast yang sekarang mau nampilin itu? Kemarin ketika Panji pergi ke Tempo, ada juga pernyataan Panji yang bagus tuh. Panji bilang begini, sekarang media-media tidak sekritis media-media dulu. Trump berkali-kali kalau ada media-media yang agak sedikit nakal langsung dimarahin. Oh iya. Langsung terus kemudian dicabut, langsung terus kemudian dipermasalahkan, langsung terus dibully di depan umum. Nah itu media di dunia begitu. Tapi untungnya balik lagi, kita punya media sosial. Walaupun Oracle udah beli TikTok. Ganas banget tuh TikTok sekarang tuh. Twitter gitu kan ya, kita sudah tahu apa yang terjadi di sana. Terus kemudian ya pembatasan di YouTube dan seterusnya. Ya udah nggak apa-apa sih menurutku. Artinya tetap masih ada cara untuk bersuara sih. Kalau belajar dari China tuh mereka kan tidak mau menggunakan media-media dari Barat ya. Mereka kemandirian. TikTok punya sendiri, punya sendiri, Medsos punya sendiri, dan betul. Google tidak bisa. Jadi ada Baidu, ada segala macam. Nah kemarin aku baru baca. Israel lagi mengembangkan satu metode untuk ngambilin data orang. Pakai mobil. Jadi aku pikir mobil jalan gitu. Jenius banget aku bilang. Kenapa? Karena kamera surveillance terbanyak di dunia adalah kamera mobil. Oh iya ya. Dan mereka udah pakai mereka pakai aplikasi nyuplai ke semua untuk ngendalin kamera mobil. Amerika nih? Itu Israel. Kabarnya sih Cina juga buat seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa smart car sekarang paling banyak juga diproduksi oleh Cina kan. Yang saya tahu Cina itu punya 1,8 juta kamera. Iya. Di seluruh. Selain mobil kan. Selain mobil. Tapi kalau ditambah itu mobil. Itu CCTV doang tuh. Nah makanya itu worldwide. Mobil yang dia jual manapun, apps-nya tuh bisa kemudian mereka ambil kameranya itu. Jadi benar-benar bisa presisi. Contohnya misalnya, kalau mereka mau nyari satu orang, itu mereka tinggal ambil seluruh kamera-kamera yang ada di dunia di smart car. Itu kan sudah ada langsung internetnya kan. Langsung mereka cari, udah pinpoint banget tuh. Nah itu yang terjadi. Nah itu salah satu project lab itu tadi sih yang mereka coba untuk ngendalin orang. Di Cina sekarang 1,8 juta kamera kan benar-benar sudah dimanfaatin kan dengan AI kan ya. Jadi apapun sudah benar-benar. Jadi Ustaz saya kemarin lihat nih. Jadi kalau dilihat nih, perempuan nih prostitut, dia tahu tuh. Dia tahu, dia cek aja. Ini kok check outnya sehari berkali-kali nih dari beberapa hotel. Dia tahu tuh. Dan gak usah pakai orang. Langsung. Itu kemandirian teknologi menurutku. Keren banget. Jadi mungkin Ustadz Felix terima kasih, dan mungkin ada yang ingin disampaikan terutama bagi rakyat, terutama bagi generasi muda, supaya kita menjadi rakyat Indonesia yang punya satu sikap ya. Karena sekarang konflik besar itu sedang terjadi. Ya,
Aku pengen nyampein satu hal aja. Kita tuh bisa bingung dengan satu hal, terpesona dengan satu hal, gumun tentang satu hal, ataupun merasa stres tentang satu hal. Itu cuma satu, karena kita nggak punya pisau bedah. Pisau bedah? Kita nggak punya pisau bedah. Akal kita kurang pisau bedah. Oke. Tapi andaikan kita mempunyai pisau bedah yang lumayan banyak, kita pasti akan less stressful. Itu sama kayak ada orang disuruh bikin pintu tapi cuma dikasih palu, stres dia. Karena pisau bedahnya nggak ada, dia nggak punya pakunya, dia nggak punya tangnya, dia nggak punya gergajinya, maka dia stres. Masa dia harus gergaji dengan palu, kan nggak mungkin. Nah maka teman-teman harus tahu ada satu hal investasi yang benar-benar harus teman-teman lakukan. Coba latih logika kita lebih bagus. Coba latih cara berpikir kita lebih bagus. Critical thinking. Critical thinking. Kalau critical thinking itu kita latih, maka kita bisa mengartikan atau minimal bisa melihat, merespon satu hal dengan lebih baik. Aku nggak akan berjanji bahwa saya itu pasti baik, enggak. Tapi lebih baik pasti. Contoh ya. Lebih baik pasti. Kita ngeri kan ngeliat semua ini kan ya. Akhirnya stres karena mereka nggak punya pisau bedah. Tapi kalau mereka punya pisau bedah, ya udahlah. Ini sudah kejadian, aku nggak bisa kontrol. Oke, sekarang aku coba list apa yang bisa aku kontrol nih. Apa yang bisa aku lakukan nih? Apa yang bisa aku siapin terhadap anak-anakku nih? Oke lah, sekarang kita memang lemah. Dan orang lemah nggak punya pilihan. Kita terjajah dimanapun juga. Tapi gimana caranya agar anak-anak kita nggak lemah nih? Nah itu adalah pisau bedah yang harus ada pada semua orang-orang muda. Mereka harus berpikir lebih banyak. Mereka harus melatih berpikir kritis lebih banyak. Supaya mereka nggak gumun dengan semua hal, stres dengan semua hal, ataupun bingung dengan semua hal. Itu penting banget sih. Gen Z dianggap generasi yang sangat lemah, strawberry menurut yang lebih tua gitu. Tapi kalau menurut Ustadz Felix, dalam kenyataannya aku kagum banget sama mereka. Serius, aku kagum banget sama mereka. Dan we make them like that. Bener. Mereka nggak ada khawatir-khawatirnya sekarang. Karena mereka udah terbiasa stres kayaknya. Mereka bilang gini, kalau perang dunia ketiga terjadi, ya udahlah terjadilah. Yang penting kita urusin apa yang bisa kita kontrol apa. Jangan sampai nanti kita mati. Kita boleh aja mati, tapi jangan sampai mati gaya. Pastikan outfit Anda bagus, kata dia. OOTD Anda bagus. Kenapa? Karena kita akan masuk dalam buku sejarah loh. Jangan sampai ketika kita dipoto di buku sejarah, kita terus kemudian nggak mix and match. Sesimpel itu pikiran mereka ya. Dan itu yang diremehkan oleh generasi di atasnya. Dan tahu nggak Mas? Ada penelitian kan terbaru. Gen Z tidak mau naik jabatan. Ya, namanya apa? Conscious control atau apa ya? Conscious unbossing. Conscious unbossing. Sengaja tidak mau jadi bos. Iya, mereka mau unload seluruh hal-hal yang nggak perlu dalam hidup mereka. Dan mereka hanya fokus pada sesuatu yang perlu. Aku tanya kenapa? Mereka bilang gini, emang kita masih berharap kita bakal hidup beberapa puluh tahun lagi? Enggak kok, kita cuma hidupin hari ini aja. Dan aku pikir itu salah satu hal yang baik karena mereka jadi fokus pada apapun yang mereka pengen. Nggak seperti kita yang banyak distraction. Menurutku mereka generasi yang justru aku ngeliat mereka, aku banyak harapan sih sama Gen Z. Tapi ada survei dari Bank of America 2030-2035, Gen Z itulah generasi terkaya. Iya, the greatest wealth transfer. Ya. Jadi 2026 katanya adalah the greatest wealth transfer. Kalau kamu mau jadi kaya, inilah saatnya. 2026. Karena wealth transfer itu paling banyak terjadi di zaman Gen Z. Karena milenial sama boomers itu tukang nyimpen duit. Tapi gak pernah pakai. Apalagi baby boomer. Saya baby boomer nih. All money. X sama milenial itu gak mau ngeluarin duit. Yang nikmatin Gen Z. All money ini kan duitnya disimpan gitu. Benar. Tapi Gen Z memang juga gak mau nyari duit. Itu lucu makanya. Iya, mereka life balance saja. Dinikmatin aja. Makanya aku punya banyak harapan sama Gen Z. Sama. Persis ya. Oke, Gen Z, walaupun dibully, gak ada pentingan ya. Saya tahu Gen Z itu lagi sulit. Bukankah masa sulit melahirkan tokoh hebat ya? Benar. Tokoh hebat melahirkan kejayaan melahirkan generasi tokoh yang lemah. Betul. Itu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu? Ya itu teori bandul tadi. 5 kan makanya kan. 5 titik kan. Baru zaman tahu sulit saya. Menghasilkan zaman sulit menghasilkan orang-orang yang hebat. Orang-orang hebat menghasilkan zaman yang muda. Zaman yang muda menghasilkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah menghasilkan masa yang sulit balik lagi. Jadi ada 5 titik. 5 fase. Ya. 5 fase teori bandul. Baru tahu saya nggak di mana-mana ternyata itu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Baik. Oke, terima kasih Ustadz. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita jangan bingung. Semoga ini jadi patokan ya ke depan ya bahwa kita ini sudah terjadi dan kita harus apa. Kalau boleh aku titipin satu lagi. Dalam keadaan bingung, dalam keadaan susah, Allah ngasih tahu kita banyak-banyaklah berdoa minta rahmah. Setidaknya ini bisa kita pelajari di Suratul Kahfi ketika dikatakan orang-orang sedang bingung gak tahu mau ngapain, mereka gak punya clue, have no clue, mereka bilang Rabbana atina min ladunka rahmah. Jadi minta-mintalah banyak-banyak kasih sayang daripada Allah. Seperti Ashabul Kahfi ya. Ya, seperti Ashabul Kahfi. Oke, kita jumpa lagi dalam
acara ini dengan tamu hebat yang lain lagi. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas Helmi. Terima kasih sama-sama.